Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Senin tanggal 13 Mei 2024. IHSG hari ini ada kenaikan 0,15%, close di 7099 guys ya. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor perbankan, karena kita melihat hari ini pergerakannya cukup menarik dan ada sedikit kenaikan guys ya di mayoritas saham-saham sektor perbankan. Apakah ini adalah tanda-tanda reversal? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Jadi silahkan simak videonya sampai akhir. Tapi jangan lupa ya, disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham, karena seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu penurunan yang terjadi di saham BRIS guys ya. Jadi sebelum kita lanjut membahas saham-saham big banks, nah ada rumor ya terkait saham BRIS yang akan diakuisisi sahamnya sebanyak 15% oleh Abu Dhabi Islamic Banks ya. Yang mana nilai akuisisinya bisa mencapai 17,88 triliun rupiah. Apakah ini menjadi sentimen yang positif untuk saham BRIS? Tentu saja ini akan menjadi sentimen atau berita yang positif untuk saham BRIS. Tapi ya kita melihat saham BRIS ternyata mulai menurun ya guys ya. Sebenarnya hal ini wajar karena saham BRIS ini sudah naik sangat tinggi. Dari area terendahnya di 1450 ya pada 14 November 2023 lalu, saham BRIS ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi hingga 2.960 per lembar saham untuk harga tertingginya. Kalau misalkan kita ukur guys ya, kenaikan yang terjadi di saham BRIS ini sudah mencapai 100%-an. Jadi teman-teman yang beli di 1.400 dan jual di 2.900 ini sudah cuan beggar ya guys ya. Jadi sudah cuan 100% di saham BRIS. Nah, BRIS ini sebenarnya seringkali saya bahas guys ya. Dan saya masukkan juga saham BRIS di pembahasan saham-saham perbankan. Tapi waktu itu ya saya bilang ke teman-teman bahwa saya nggak berani masuk di area atas ya, karena pastinya banyak sekali teman-teman yang sudah ambil di harga bawah. Maka dari itu ketika sideways di atas, ini sebenarnya menjadi area untuk penjualan atau area distribusi. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang nyangkut ya di saham BRIS di harga 2.900 sampai 2.500-an. Karena saham BRIS saya lihat memang sudah patah tren ya dengan penurunan yang terjadi pada hari ini, turun 9,45%, close di 2.300 per lembar saham, sempat ke 2.230 dan masih berpotensi lanjut turun lagi. Hari ini ada big distribution guys ya, dari EPB, BDH dan ZP dan AK juga distribusi. Dan kita lihat ya guys ya, meskipun JP Morgan ada akumulasi, tapi saham BRIS masih punya potensi untuk lanjut turun lagi. Turunnya sampai mana Kak? Untuk level terdekatnya guys ya, untuk support terdekatnya ada di sekitar 2000 ya, 2000 sampai 1900-an ya. Karena pada hari ini closing di 2300, itu pun pas banget di area supportnya. Jadi untuk BRIS lebih baik wait and see dulu guys ya. Untuk teman-teman yang nyangkut di saham BRIS dan mau averaging down, lebih baik wait and see dulu. Kita lihat dia akan sideways di area mana nih kalau misalkan memang lanjut turun. Ya, jadi hati-hati meskipun ada rumor ya terkait akuisisi akan dilakukan oleh Abu Dhabi Islamic Bank, tapi ini baru rumor gitu guys ya. Kejelasan atau hal ini terjadi atau tidaknya itu masih belum jelas gitu ya. Tapi memang ada istilah ya, buy on rumor, sell on news gitu guys. Jadi belilah ketika rumor itu baru terbentuk dan jual sahamnya ketika ada berita yang memang terjadi gitu guys ya. Jadi sell on news itu teman-teman juga harus hati-hati sebenarnya. Nah, untuk saham BRIS ya, jadi saya yakin banyak sekali teman-teman yang profit taking di saham BRIS ya. Dan kita lihat juga memang investor retailnya jualan. Ada dari Mandiri Sekuritas, lalu Stockbit, Ajaib ya, Indo Premier, ini juga melakukan distribusi di saham BRIS. Jadi pasti ya, karena harga sahamnya sudah naik tinggi, pasti banyak yang jualan di harga atas gitu guys ya. 2.900, 2.800 bahkan sampai 2.500 ini menjadi area yang cukup tinggi untuk saham BRIS. Kita lanjut ke BBCA guys. Untuk BBCA hari ini ada kenaikan 1,60%, close di 9.525 per lembar saham. BBCA ya sempat menyentuh area overbought, namun ternyata hari ini bisa naik 1,60%. Tapi ternyata tanggal 13 hari ini BBCA masih ada big distribution nih guys ya. Meskipun naik 1%-an, tapi BBCA ada big distribution dari mayoritas investor asing. Buat teman-teman yang mungkin sudah ambil di level 9.200 ya, untuk area terendah hari ini bisa di hold saja ya, tidak perlu cut loss. Tapi kalau misalkan besok ada penurunan ya atau ada pelemahan kembali, teman-teman bisa
tambah cicil lagi ya, tambah cicil beli untuk saham BBCA karena fundamental BBCA ini sangat bagus ya guys ya. Meskipun dividennya tidak setinggi BBRI dan saham-saham big banks lainnya, tapi dari capital gain biasanya BBCA ini selalu mencatatkan all time high seperti itu. Jadi meskipun mayoritas investor asing jualan ya teman-teman, kalau misalkan memang sudah terlanjur cicil beli, kita coba wait and see ya, siapa tahu dikasih harga yang lebih murah lagi untuk akumulasi saham BBCA. Tapi kalau misalkan saham-saham perbankan bisa naik lagi, bisa uptrend lagi, ya nggak masalah juga teman-teman yang sudah masuk, yang sudah mungkin ya masih floating loss di BBCA atau di big banks lainnya, ya tinggal di hold aja seperti itu. Ada indikasi sebenarnya guys ya, inflasi ini bisa turun sehingga kemungkinan ya, ada kemungkinan kalau inflasi turun, The Fed pastinya akan menurunkan suku bunganya perlahan demi perlahan. Karena saya melihat harga minyak dunia ini perlahan sudah mulai turun lagi, dan hal tersebut ya semoga saja bisa menurunkan tingkat inflasi sehingga nantinya The Fed akan memangkas suku bunga dan akan berdampak positif ya guys ya untuk saham-saham di sektor perbankan maupun untuk IHSG itu sendiri. Nah, kita cek BBNI hari ini juga ada kenaikan 2,36% setelah kemarin sempat melemah guys ya. Jadi untuk BBNI close di 4.780, sempat turun ke area low di 4.600. Jadi BBNI sebenarnya saya melihat ada potensi reversal nih guys ya untuk hari ini. Karena BBNI ini masih berada di area oversold dan ada small accumulation pada hari ini ya dari KZ, ZP, dan juga AK. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah BBNI sudah menarik ya di level saat ini? Kalau misal mau spekulatif buy tentu saja di bawah 4.800 guys ya, menjadi area resisten terdekatnya. Jadi untuk BBNI ini saya lihat memang sudah sangat menarik. Lanjut ke BBRI guys ya, BBRI juga ternyata ya meskipun hari ini ada sedikit apa guys ya, ada sedikit pergerakan harga guys ya. Hari ini close di 4.680, masih close di area yang sama untuk BBRI. Tapi hari ini kita melihat ya stokastik sudah mulai bergerak naik dan meskipun ya masih ada big distribution pada tanggal 13 hari ini. Big distribution dari BK, AK, ZP, dan juga TP, tapi beberapa investor asing lainnya sudah terpantau akumulasi. Ada KZ, RXD, RYU, dan juga YP. Nah, meskipun top buyer hari ini adalah CC atau Mandiri Sekuritas, 415.800 slot. Tapi BBRI karena sudah mulai sideways di area bawah ya, dan stokastik juga sudah mulai bergerak dari area oversold, maka BBRI ini sebenarnya sudah sangat menarik juga. Kalau dibandingkan dengan BNI, sebenarnya lebih menarik BNI ya 11-12 lah ya. Menarik ya BRI dan BNI ini, semoga bisa uptrend kembali karena harga sahamnya juga sudah turun sangat dalam seperti itu guys ya. Kita doakan saja ya semoga tingkat inflasi mulai turun ya, dan nantinya The Fed akan menurunkan suku bunganya, dan itu pun akan diikuti juga oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga kemungkinan akan menurunkan suku bunga jika The Fed memangkas suku bunga acuannya. Lanjut ke Bank Mandiri. Bank Mandiri masih close di area, ada kenaikan guys ya dari closing kemarin. Hari ini naik ya 1,20%, close di 6.200 ya. Coba kita cek ya guys ya, takutnya ada error ya. Soalnya tadi saya lihat Bank Mandiri ini closingnya sih tadi saya lihat ya di area yang sama. Coba kita cek ya, siapa tahu ada error. Sorry guys, hari ini closingnya ternyata minus ya, minus 1,20% guys ya, meskipun hijau gitu guys ya, tapi ternyata minus 1,20%, close di 6.200 dengan adanya big distribution guys ya. Dan hari ini ya BMRI didistribusi oleh mayoritas investor asing ya. Jadi wait and see dulu untuk Bank Mandiri, tapi kalau misal teman-teman mau spekulatif buy boleh di level 6 ribuan. Kita ke perbankan guys ya, Bank and Finance. BRI hari ini closing di area yang sama, Bank Mandiri ya minus 1,20% guys ya. Tadi saya salvok ya karena warnanya hijau gitu ya. Warnanya hijau tapi ternyata minus 1,20%. Nah, hari ini terpantau masuk ada ZP, SQ, PD, AK, dan juga BQ guys ya. Namun KZ di sini distribusi sangat besar, 249.000 lot. Lalu YU dan juga RX juga distribusi 120.000 lotan. Jadi overall Bank Mandiri masih berpotensi bisa turun kembali ya guys ya, meskipun dekat dengan area oversoldnya. Lebih baik wait and see, mau akumulasi di sekitar 6.000 saja guys ya. Kembali lagi disclaimer on. Tapi Bank Mandiri juga sebenarnya menarik guys ya, salah satu saham big banks yang punya potensi juga untuk lanjut all time high.
Kita lanjut ke saham BBTN ya. BBTN juga ada potensi reversal nih guys ya. Saya melihat hari ini dengan kenaikan 1,22% ya, dan stokastik juga sudah mulai bergerak naik. Kita cek top 5, ternyata ada small accumulation dari YU, CCY, PNI, dan juga BK guys ya. Ini menarik ya sebenarnya untuk BBTN. Kalau misalkan kita bisa buy on weakness di sekitar 1200 sampai 1250, maka ketika naik ke 1600-an kita bisa cuan besar dari capital gain seperti itu guys ya. Jadi menarik sebenarnya. Saham-saham perbankan ini akan menarik ketika tingkat inflasi turun, lalu The Fed menurunkan suku bunga. Nah, itu akan lebih menarik lagi dan akan uptrend lagi, guys ya. Kita lanjut ke BTPS. BTPS ya masih terpantau sideways meskipun hari ini ada kenaikan 4,27%. Close di 1220 dan disertai dengan adanya big akumulasi guys ya. Dari CC dan beberapa investor asing lainnya juga terpantau akumulasi. Ada DPC, PT, PZ, PDBK dan juga KK. Meskipun BTPS ya kita lihat ada overbought atau jenuh beli. Jadi BTPS kalau misalkan tidak sideways dan lanjut naik ya, BTPS ini terpantau ada koreksi sebelum bisa melanjutkan kenaikannya. Nah, untuk BTPS sudah ada technical rebound ya dari 1020 ke 1200. Kemungkinan teman-teman juga ada ya sebagian yang profit taking pada hari ini guys ya, ada XL, PD dan juga XC seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke saham BNGA. Untuk BNGA hari ini juga ada kenaikan 2,51%, close di 1835 ya. BNGA juga punya potensi reversal. Hari ini stokastik mulai bergerak naik dan small accumulation ya terpantau di saham BNGA. Dari YU, AKAI dan beberapa investor asing lainnya terpantau masuk ya, sedangkan investor retail ada distribusi atau penjualan. BNGA semakin menarik ya kalau misalkan memang bisa rebound lagi, bisa bullish kembali ya BNGA ini. Teman-teman, saya yakin banyak sekali investor yang pegang, terutama untuk investor retail ya. Untuk dividen investing di BNGA ini sebenarnya masih sangat oke. Lanjut ke NISP. Ya, NISP juga ternyata masih downtrend ya, meskipun hari ini ada kenaikan 0,81%, close di 1240 per lembar saham. NISP masih dekat dengan area oversold-nya. Jadi NISP masih punya potensi untuk rebound sebenarnya ya, masih punya potensi untuk reversal. Namun hari ini terpantau masih ada normal distribution dari PP, YPAK dan investor retail lainnya. Investor retail juga hari ini terpantau ada distribusi, tapi beberapa investor asing ada masuk ya di NISP seperti itu. Kita akan coba lihat besok guys ya, di hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Kira-kira saham-saham perbankan apakah benar-benar akan bullish reversal dan akan rebound lagi? Karena kita melihat saham-saham perbankan ini banyak yang downtrend gitu guys ya, dan sudah ada yang sideways juga di area bawah. Contohnya adalah BBRI ya, meskipun hari ini memang terpantau masih ada big distribution seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.